Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab untuk hari ini. Mari bersama kita menaikkan pujian dari PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita bersama akan membaca Alkitab dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Namun untuk pembacaan ini saya hanya akan membacakan ayat 4 saja. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara di rumah dapat membaca secara keseluruhan. Nehemia pasal 8 ayat 4. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, saudara, pembaharuan yang dilakukan Allah, cirinya, sifatnya selalu mengguncang kenyamanan, menggoyangkan rasa nyaman. Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan 12a dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Sarang itu tempat paling nyaman buat anak Raja Wali. Pada waktunya, induknya mengguncang dan membongkar sarangnya. Jika tidak, mereka akan terus di situ dan tidak kunjung belajar terbang sendiri menjadi seekor Raja Wali. Cara untuk membuat anak-anak burung itu bisa terbang, induknya mengguncang dan membongkar sarangnya. Seperti itulah Tuhan membaharui kita. Ia menggoncang rasa nyaman kita. Untuk merubah seseorang harus disentuh rasa nyamannya dan dibaharui pandangannya. Saudara, relasi umat Israel dengan Allah itu kering. Hubungan mereka hambar, kosong. Ibadah menjadi kegiatan rutinitas saja. Ketika di pengasingan, Israel dilarang beribadah, mereka marah. Tapi lama-kelamaan mereka juga menikmati tidak beribadah. Israel menjauh dari Allah. Namun Allah tidak membiarkan umatnya sesat dan hidup dalam kegelapan tanpa mengenalnya. Allah menyatakan dirinya di tengah umatnya melalui Nabi Ezra. Sekarang umat kembali ke Israel. Kota yang hancur ditata kembali dan tembok Yerusalem didirikan. Ibadah yang sempat hilang dan luntur di masa lampau sekarang diadakan kembali. Di pembuangan,
tidak ada orang yang menyuarakan firman Tuhan bagi mereka. Sekarang, mendengar kitab Taurat dibacakan oleh Nabi Ezra dan Nehemia, hati mereka sangat tersentuh dan menangis. Karena sadar betapa hidup mereka telah berdosa, menjauh dari kebenaran firman-Nya. Atas dasar penyesalan dan pertobatan itu, mereka mendapatkan belas kasih dan pengampunan Tuhan yang menguduskan dan membaharui hidup mereka. Saudara, umat Israel sekarang hidup dalam pembaharuan. Setiap hari mereka dibimbing membaca dan mempelajari Taurat. Hidup mereka berpusat kepada Taurat. Mengenal Taurat dengan benar berarti mengenal kehendak Tuhan dengan tepat. Saudara, firman dijadikan dasar untuk menghayati kehadiran Allah yang mencelikkan mata, menjernihkan hati, meringankan tangan, menguatkan kaki, mengampuni dosa, dan mengangkat mereka dari kehinaan, serta memberikan pengharapan untuk meraih masa depan. Membaca Alkitab bukan sekedar kegiatan membaca bagi mereka, namun kegiatan spiritual yang mengingatkan kehidupan mereka telah dibebaskan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Coronavirus 19 ini menyedihkan, tapi dia juga merupakan cara Tuhan membaharui hidup kita. Cara Tuhan mengajari kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang memiliki dasar-dasar hidup. Tuhan hendak mengajari kita keluar dari rasa nyaman yang keliru, sehingga ibadah kita lebih berisi, mata hati kita lebih jernih, pandangan hidup kita terhadap hidup ini lebih mendasar, hidup lebih terbuka dan lebih fleksibel terhadap segala sesuatu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu tidak tiba-tiba. Dimulai dari keseharian kita yang rindu mengenal Allah, rindu membaca dan mempelajari firman-Nya. Firman Tuhan harus kita kenal. Dengan demikian, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita memuliakannya. Saudara-saudaraku, tidak perlu kita membaca Alkitab 3 atau 5 pasal sekaligus dalam sehari. 1 ayat pun cukup, asalkan dengan demikian saudara menghayati artinya dan menghidupi firman itu di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama menghayati firman-Mu di dalam pemahaman Alkitab. Bersama kami berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengadakan vaksinasi, baik untuk orang dewasa pada tingkat lanjutan, demikian juga bagi anak-anak kami. Tuhan pimpin dan berkati tenaga medis, relawan yang melakukan semua ini dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa Surgawi, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, gempa bumi, longsor, dimanapun mereka berada. Mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan melalui bantuan yang datang, terlebih juga penghayatan mereka yang terus dihidupkan melalui aktivitas-aktivitas yang datang kepada mereka. Allah di dalam surga, kami bersyukur untuk malam ini. Kami boleh belajar bersama. Sebentar ketika kami nanti akan beristirahat malam, kami mengundang Tuhan juga yang menuntun, memelihara kami, sehingga dalam istirahat pun kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami mengingat om, tante, opa, oma yang sakit, atau anak-anak kami yang tidak enak badan. Tuhan jamah beri pemulihan atas hidup mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan pemeliharaanmu.
Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah pemahaman Alkitab untuk hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.